Saksikan tayangan Alex Go EMMC TV. Polemik APBDP 2020. Namun, keterlambatan draft jangan jadi alasan. Mari berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Ia tenang dan santun. Ketenangannya itulah yang membuat legislatur Manado 2 periode ini tangkas dan dapat diandalkan Partai Perindo dan fraksi Nasdem di DPRD Manado. Saat polemik keterlambatan APBDP 2020 disahkan dan dibahas, Robert mengajak rekan-rekannya berpikir untuk kepentingan orang banyak. Keterlambatan draft KUA PPAS jangan jadi alasan. Kepentingan rakyat itu yang lebih penting, ucapnya. Mantan Ketua DPD Hanura Manado ini berharap APBDP 2020 perlu segera dibahas dan disahkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dana lansia, persoalan kesehatan, honor THL dan kepala lingkungan serta lainnya jangan sampai tertahan. Hilangkan ego untuk kepentingan masyarakat, ujarnya. Secara khusus mengapresiasi Wali Kota GSV Kelumentut atau GSVL yang terus mengupayakan yang terbaik untuk Manado dan kesejahteraan masyarakatnya. Ia juga setuju soal upaya Wali Kota GSVL hendak meminjam 300 miliar kepada PT SMI demi pemulihan ekonomi nasional. Selengkapnya di Alex Go dan MNC TV. Mari buka cakrawala baru bersama Alex Go dan MNC TV. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Oh ya sobat semua, jangan lupa tonton, share, like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar selalu mendapat berita terbaru dan tayangan ini. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alexander Velese, CEO Indoberita dan MMC Group dalam tayangan Alex Go dan MMC TV. Kalau tadi saya dengan Pak Hengki Kawalo, kini saya dengan anggota DPRD 2 periode, Bapak Robert Tambun dari Perindo dan dari fraksi Nasdem. Selamat sore, Selamat sore, Pak Alex. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Apa kabar ini, Pak? Baik. Ya. Kita tadi bincang-bincang dengan Pak Hengki soal APBD perubahan ini. Iya. Pak Ketua. Pak Hengki mengatakan bahwa belum dibahas karena ada keterlambatan dari pemerintah Kota Manado untuk memasukkan berkas. Tanggapan Pak Robert Tambun bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi untuk masalah keterlambatan berkas, itu janganlah menjadi alasan bagi kita lembaga DPRD Kota Manado untuk belum dibahas. Memang berkas masuk pada hari Kamis kemarin tanggal 24 September. Nah, harusnya biasanya kita di lembaga DPRD Kota Manado, apabila berkas KUA PPAS sudah masuk dari pihak pemerintah kota, otomatis itu akan segera diagendakan dalam Banmus, yaitu Badan Musyawarah DPRD Kota Manado. Jadi saya pikir untuk bilang keterlambatan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membahas APBD Kota tersebut. Sebagai fraksi pendukung pemerintah, upaya Perindo, upaya Nasdem untuk mempercepat ini bagaimana? Oke, jadi sebagai fraksi kami di lembaga DPRD Kota Manado ini bergabung ke dalam fraksi Nasdem, ya. Otomatis itu bisa dikatakan kami fraksi pemerintah. Tapi yang kita tekankan di sini bukan masalah fraksi pemerintah atau bukan, tapi ini kita bicara mengenai kepentingan masyarakat. Ya. Kenapa saya bilang APBD perubahan itu harus segera dibahas? Karena di dalam situ tuh banyak program-program pemerintah yang sampai sekarang ini belum bisa kita jalankan, dikarenakan kita belum membahas APBD tersebut. Kita ambil contoh di tahun kemarin, tahun 2019. Ini kan orang masyarakat atau mungkin para pemerhati politik mengatakan bahwa ini karena ini tahun politik, maka APBD perubahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik salah satu paslon. Kalau menurut saya itu sangat salah. Kita bicara ini APBD perubahan ini, kita bicara ini untuk anggaran kepentingan masyarakat Kota Manado. Nah, jadi kiat-kiat kami selalu bangun komunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain, dan saya yakin semua anggota DPRD yang ada, itu 40 orang ini, semua itu berpikir untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk memperhambat atau memperlambat pembahasan APBD ini. Apalagi APBD perubahan. Saya bilang tadi, kenapa saya ambil contoh waktu tahun 2019, tahun kemarin. Itu juga kan tahun politik, di mana adalah pemilu untuk legislatif dan presiden. Nah, di situ juga APBD perubahan Kota Manado tahun 2019 itu sudah diketuk pada bulan Agustus tahun 2019. Nah, sedangkan ini sudah beberapa hari lagi sudah masuk bulan Oktober, berarti kita sangat terlambat. Sedangkan kita tahu bersama sekarang ini lagi masa pandemi COVID.
Di mana APBD perubahan itu tergambar program-program untuk program-program pemerintah untuk masyarakat Kota Manado dalam rangka mengantisipasi untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kota Manado ini. Jadi Betul, kan? bukan karena apa namanya keterlambatan pemerintah kota ini. Kalau saya tangkap bahasanya Pak Robert Tambun. Iya. Jadi itu saya bukan bilang terlambat. Mungkin pemerintah kota sangat berhati-hati untuk menyusun anggaran APBD perubahan 2020 ini. Karena apa? Karena ini seperti saya bilang tadi, tahun politik. Kalau disalah susun atau istilah kita tergesa-gesa untuk menyusun, akhirnya kan akan berimbas. Oh, ini ada kepentingan, ada apa di dalam APBD perubahan ini? Tapi bahasanya teman-teman yang di luar Nasdem ini, di luar Nasdem dan Perindo ini mengatakan bahwa kita juga tidak mau buru-buru untuk mengesahkan karena harus dibahas, harus ke Banmus dulu, dibahas agak lama supaya semua yang diusulkan ini betul-betul apa namanya mencerminkan keinginan seluruh masyarakat. Saya sangat setuju. Makanya saya bilang di saat masuk berkas dari pemerintah Kota Manado ke lembaga DPRD Kota Manado, seharusnya lembaga DPRD segera mengadakan rapat Banmus, yaitu Badan Musyawarah, untuk mengagendakan pembahasan APBD perubahan ini. Janganlah, karena kita tahu untuk membahas ini kan tidak mungkin 1-2 hari sudah selesai. Nah, sedangkan ini sudah sampai hari ini, hari Senin tanggal 28 ini, belum ada tanda-tanda kapan rapat Badan Musyawarah akan dilaksanakan. Banmus belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda, iya. Pak Yengki. Jadi di masyarakat ini menjadi ramai karena ada yang mengatakan ini kalau tidak dibahas ada nasib banyak masyarakat di situ, ada nasib THL, ada nasib lansia, ada nasib pala dan lain sebagainya ini para bertambun ini. Kalau misalnya ini tertahan, bagaimana nasib mereka? Itu yang saya kutip dari sebelah ini dari Jadi itu yang saya sangat harapkan agar kiranya para pimpinan di lembaga DPRD Kota Manado, pimpinan dan anggota juga sama-sama marilah kita berpikir untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Tinggalkanlah kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan partai dan golongan, kita tanggalkan semua. Karena kita namanya sudah menjadi anggota DPRD Kota Manado, berarti kita adalah wakil rakyat. Gimana nasib 500.000 sekian warga Kota Manado ada di tangan kita untuk dalam masalah APBD perubahan 2020 ini. Nasib 500.000 warga Manado ada di tangan DPRD Manado dan pemerintah Kota Manado. Menarik ini, saya kutip dari pernyataan Pak Robert Tambun. Tapi saya juga mau mengutip pernyataan dari teman-teman yang agak menolak dalam tanda kutip bahwa mengapa terlambat ini dan beberapa juga ada keengganan untuk belum segera membahas ini karena yang lalu saja misalnya dana pergeseran COVID, dana lansia banyak yang tidak tersalur dengan baik. Tanggapannya Pak Robert bagaimana? Baik, ya ini kan yang jadi saya dengar ini yang menjadi polemik sekarang. Kawan-kawan mempertanyakan gimana pertanggungjawaban dana pergeseran dana untuk penanganan COVID-19 yang kemarin. Maka saya bilang kenapa harus segera dibahas? Ya di situ kita akan bisa mempertanyakan. Kita bisa meminta keterangan daripada pihak eksekutif, pihak pemerintah Kota Manado, anggaran kemarin digeser itu dipergunakan untuk apa saja. Dan saya yakin pemerintah Kota Manado mempunyai data untuk hal tersebut. Ini uang rakyat yang kita pakai. Ini bukan sembarang, ini bukan uang pribadi yang kita mau mempertanggungjawabkan atau tidak. Itu tidak harus. Tapi ini uang rakyat. Uang dalam rumah tangga saja, suami atau istri memakai uang, pasti akan ada pertanggungjawaban di rumah. Apalagi ini adalah uang rakyat, postur APBD 2020 dan juga termasuk APBD perubahan ini. Pertanggungjawaban itu biasanya lewat pansus lagi Pak Robert atau langsung di paripurna ini? Kalau secara normatifnya pertanggungjawaban itu ada di tahun berikutnya, yaitu TA kan, pertanggungjawaban anggaran. Tahun sebelumnya itu biasa dibahas pada tahun berikutnya. Tapi karena ini ada pergeseran dana COVID, makanya kenapa saya bilang harus segera dibahas agar kiranya dalam pembahasan tersebut kita bisa meminta keterangan dari pihak eksekutif. Ini dana yang kemarin digeser ada dipakai di mana saja, dan kenapa ini mau ditambah, ya kan? Nah, jadi apa itu akan ada pertanggungjawaban yang jelas. Contoh dana lansia seperti tadi Pak Bung Alex bilang, ada lansia yang belum dapat, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Ya, contoh saya saja, di saya ada orang mengeluh bahwa ke saya daftar, mereka tuh sudah diverifikasi dan mereka berhak untuk menerima dana lansia. Tapi posisinya belum bisa menerima sekarang karena APBD perubahan belum jalan. Nah, karena itu ditata di situ.
Nah, kan itu ada pertama namanya kita mengambil data di lapangan. Nah, setelah kita data diverifikasi, ternyata masih banyak yang belum tersalur dana lansianya. Gitu. Itulah kenapa APBD Perubahan harus segera dijalankan. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui ini. Iya, jadi kita kerja sekaligus. Iya, artinya mempertanggung jawab dan COVID dan kemudian membahas perubahan itu bisa sekaligus. Iya, karena kalau kita masih menunggu PA berarti tahun depan. Iya. Iya kan, itu perhitungan anggaran tahun depan. Sedangkan sekarang ini kan urgent, hal yang urgent yang sangat mendesak. Iya. Jadi kenapa saya bilang segera dibahas dan panggillah SKPD yang berkompeten dengan penanganan COVID tersebut dan mintalah keterangan dari mereka. Karena kita akan pembahasan itu pasti terbuka. Semua bisa hadir, masyarakat, wartawan semua bisa hadir dan mendengar apa yang menjadi penjelasan dari pihak eksekutif. Ya, karena ini memang tahun politik. Iya. Cuman, memang ada kesan tadi Pak Robert tadi, Bang Ketua bilang menyampaikan tadi bahwa ini ada yang menggiring-giring ke politik ini, bahwa ini sengaja dihambat karena takutnya dipakai oleh salah satu paslon ini, Pak Robert ini. Jadi marilah, maka saya bilang kembali lagi, tanggalkanlah pikiran-pikiran negatif, kita berpikir untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Ya kan? Sekarang kalau ini terlambat, yang rugi siapa? Yang rugi adalah masyarakat Kota Manado. Ya, para anggota DPRD, pihak eksekutif, pihak Pemkot, mereka punya gaji, punya tunjangan. Iya, sekarang yang membutuhkan anggaran ini, contoh dana lansia, dana THL, dana tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Kalau itu terhambat, berarti kinerja mereka juga pun dipertanyakan. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya tekankan, marilah, tolonglah kita sama-sama berpikir untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Ya, saya senang ini berpikir untuk kepentingan masyarakat dan untuk kemajuan Kota Manado. Kalau misalnya posisi sekarang sampai berikut ini akan begini terus ini, Pak Robert, Pak Ketua, ini berarti ada kemungkinan ini yang mau dipakai ini APBDP tahun lalu punya ini kalau posisi tahan menahan ini, Pak Ketua. Kalau dalam posisi tahan menahan, pertama, kalau kita memakai APBDP tahun yang kemarin punya, kita tahun kemarin tidak ada pandemi COVID. Ya. Itu pertama. Dan kedua, saya yakin dan percaya kawan-kawan anggota DPRD Kota Manado, baik pimpinan dan anggota, pasti mempunyai tujuan yang sama. Kita duduk di lembaga ini untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi saya yakin, ya mungkin ini hanyalah dinamika dalam berpolitik, di lembaga politik, tapi saya yakin semua pasti akan ada jalan keluar. Itu adalah dibangunlah lobby-lobby politik antar fraksi. Ya. Jadi beda tahun lalu karena tahun ini ada COVID. Iya. Ada teman-teman yang mengkritisi juga ini, Pak Ketua, bahwa COVID itu mulai dari Maret. Tapi pemerintah kota baru gencar-gencarnya membentuk Satgas COVID ini dan baru terbentuk sampai ke tingkat lingkungan ini baru di bulan-bulan terakhir ini. Ada mereka melihatnya sebagai muatan politis karena harusnya digenjot dari bulan awal, tapi digenjot di saat bulan-bulan terakhir akhir tahun ini, Pak Robert. Oke, jadi begini, itu maka saya bilang, kalau kita sudah berpikiran negatif, hal yang baik pun akan jadi buruk. Ya. Kalau kita berpikiran positif, hal yang buruk bisa kita giring, bisa kita robah jadi hal yang baik. Nah, kenapa baru terbentuk sekarang? Karena waktu awal masa pandemi, kita berpikir pandeminya akan singkat. Kita berpikir ini kok hanya corona, hanya biasanya seperti virus flu. Mungkin 3-6 bulan sudah selesai. Ternyata makin hari makin banyak, makin memuncak. Untung saja pihak pemerintah kota dan menimpa wali kota sangat bijak dan sangat cepat, arif dan bijaksana, sehingga kondisi status Kota Manado ini hanya sudah turun ke kondisi sedang, yaitu zona oranye, sudah bukan zona merah lagi. Itu harus patut diapresiasi kepada Pak Wali Kota. Ini di luar saya sebagai fraksi pemerintah ya, tapi saya apresiasi apa yang beliau kerjakan. Beliau tidak ada capek-capeknya turun kemana-mana dalam rangka untuk penanganan COVID ini. Beliau ini bulan Mei tahun 2021 sudah habis masa jabatan. Kita kesampingkan siapa yang menjadi calon dulu, kita kesampingkan. Kita bicara sekarang masalah komitmen beliau untuk bagaimana cara menekan angka pandemi COVID-19 yang ada di Kota Manado ini. Hebat ini, kata banyak presiden Pak Robert Bunda, kalau pemerintah kota mendengar ini, terutama Pak Wali ini, saya pasti bangga punya wakil rakyat yang sepaham dengan visinya ini. Iya. Ini. Jadi sambil oke. Kita ngopi dulu ya. Ya. Ya.
Kembali lagi di tadi sambil ngopi ini acara santai. Jadi Alex Go dan MCTV juga tetap acara santai ini. Dan saya kembali ke topik soal APBD perubahan dan soal pinjaman 300 miliar yang akan diajukan. Kita ke soal pinjaman 300 miliar ini. Teman-teman lain di DPRD Manado menyebut 300 miliar angka yang sangat besar dan hanya 3 bulan waktu. Itu sangat tidak masuk akal menurut sebagian teman-teman. Tanggapannya bagaimana Pak Robert? Baik, pertama gini, saya kebetulan agak sedikit mengetahui prosedur untuk pengajuan pinjaman di PT SMI. Di mana kita tahu bersama PT SMI ini adalah BUMN pemerintah yang dibentuk untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan dana murah untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini ada pengajuan anggaran 300 miliar oleh pemerintah Kota Manado kepada PT SMI itu sesuai dengan keputusan Presiden mengenai PEN, penanggulangan ekonomi nasional. Itu PEN ya, itu program PEN. Program PEN itu ditujukan kepada daerah-daerah yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini untuk memulihkan ekonomi di daerah tersebut. Dan itu sifatnya diajukan oleh pemerintah Kota Manado kepada PT SMI, dan itu sifatnya ke DPRD Kota Manado hanya sebagai pemberitahuan saja. Itu tidak perlu persetujuan. Tidak perlu persetujuan. Itu hanya pemberitahuan kepada DPRD Kota Manado bahwa pemerintah kota mengajukan pinjaman 300 miliar kepada PT SMI untuk salah satu dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Mungkin orang kita mungkin yang masih berumur di bawah 50 tahun mungkin beranggapan ini penyakit kecil, ini penyakit biasa saja. Tapi orang-orang berumur di atas 50 tahun dan juga yang memiliki penyakit bawaan, ini penyakit yang sangat berbahaya selama vaksinnya belum ditemukan. Tuh. Kita tahu bersama banyak pejabat yang meninggal karena COVID-19 ini. Yang terakhir salah satu dirjen di Kementerian KKP meninggal tadi pagi kalau nggak salah. Itu sekelas pejabat eselon 1. Mau bilang dia tidak mempunyai tunjangan kesehatan, mau mereka dia tidak punya asuransi kesehatan. Tapi ini kan maka saya bilang janganlah kita anggap remeh dengan COVID-19 ini. Nah, itu pinjaman yang diajukan oleh pemerintah Kota Manado itu adalah untuk gimana cara memulihkan ekonomi yang ada di Kota Manado ini dan juga untuk melengkapi infrastruktur dalam hal ini bidang kesehatan agar kira kita bisa lebih cepat untuk dalam rangka penanganan COVID-19 ini dia. Tapi tenggang waktunya ini yang dipertanyakan nih, hanya 3 bulan ini menghabiskan 3 miliar ini, cukupkah waktu ini? Jangan sampai disalahgunakan ini. Nah, sekarang pertama, kita kan nanti pada saat pembahasan kita bisa minta penjelasan dari pihak pemerintah Kota Manado. Pertama, apa benar 300 miliar itu sudah turun ke pemerintah Kota Manado? Dan kedua, apa benar penggunanya hanya dalam jangka waktu 3 bulan ini? Setahu saya, PT SMI itu di mana pimpinannya adalah seorang ekonom internasional, Ibu Sri Mulyani itu, tidak segampang itu mereka menurunkan dana ke daerah. Mereka harus melihat dulu ini dana itu peruntukan untuk apa. Meskipun daerah akan membayar kembali dengan ditambah bunga yang kecil, tapi mereka itu tidak sembarangan untuk menurunkan dana ini. Jadi saya pikir sekelas Ibu Sri Mulyani, seorang ahli keuangan internasional, Menteri Keuangan kita, saya pikir dia tidak akan sembarangan menurunkan dana seperti itu. Pasti peruntukannya jelas. Dan yang pertama, itu kan kita juga belum tahu apa hanya untuk peruntukan 3 bulan ini, atau nanti bisa saja dia akan turun pada saat tahun depan dimasukkan ke dalam APBD induk untuk dalam rangka pembangunan Kota Manado pada khususnya bidang infrastruktur kesehatan dalam rangka penanganan COVID ini. Karena kita jangan anggap remeh, COVID ini belum mau selesai bulan depan, belum mau selesai tahun depan, masih panjang. Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional menyatakan paling cepat pandemi ini akan berakhir 2022, paling cepat loh. Berarti 2 tahun lagi ya? Iya, itu paling cepat. Iya, kita belum tahu. Itu. Pengembalian 300 miliar ini dana dari kas daerah atau ada juga nanti talangan dari pusat untuk disuit ini, Pak Robert ini? Karena masyarakat tidak tahu skema mekanismenya ini. Ya, jadi kalau yang pengalaman saya yang kemarin waktu ada pengajuan pinjaman pertama kali yang disetujui oleh DPRD, kalau salah itu 180 M kalau salah itu, 200 miliar. Nah, itu akan dikembalikan multi years. Dan itu diambil dari APBD Kota Manado. Karena kan pasti kita mengambil dana itu untuk kepentingan pembangunan Kota Manado. Pasti kan akan ada feedbacknya kepada pemerintah Kota Manado. Gitu.
teman-teman tadi juga, kalau salah satunya Pak Hengki yang saya wawancara juga tadi, mengapa menolak ini, karena 2018 lalu juga mengajukan pinjaman yang sama, tapi belum dipertanggungjawabkan ini. Ya. Salah satu alasan yang lalu saja tidak dipertanggungjawabkan, mengapa mau terima lagi yang 300 miliar ini. Oke. Ya. Maksudnya begini, belum dipertanggungjawabkan, apa Pak Hengki tahu mekanisme PA sejalan, kenapa tidak dipakai mekanisme perhitungan anggaran tersebut? Nah, janganlah kita, maka saya bilang, janganlah kita membawa kepentingan pribadi kita dalam hal ini. Nah, itu makanya kita harus mempertanyakan kepada pemerintah Kota Manado. Secara normatifnya kita mempunyai wadah tersebut, itu pada saat perhitungan anggaran PA tahun berikutnya untuk APBD sebelumnya. Kalaupun seperti tadi ya, kalaupun urgent, pada saat pembahasan kita bisa minta keterangan dari pemerintah kota. Mau lebih urgent lagi, mau lebih spesifik lagi, kita ajak rapat dengar pendapat dengan eksekutif pemerintah SKPD terkait. Contohnya mungkin dinas kesehatan, dinas PU, atau mungkin rumah sakit daerah. Hal seperti itu bisa kita jalankan sebagai fungsi tugas dan fungsi pengawasan kita di lembaga DPRD Kota Manado. Ini program pemulihan ekonomi nasional ini, kalau saya tangkap dari Pak Ketua ini, Pak Robert ini program nasional. Tapi ini setengah-setengah kalau saya lihat ini, Pak Robert, karena ternyata dananya dari APBD daerah, bukan dari turun ke ini. Apa tidak ada upaya untuk menerobos, mencari dana juga dari pusat ini, agar memang ini masyarakat lebih sejahtera ini? Oke, jadi pertama itu kan adalah merupakan program nasional oleh Presiden Jokowi. Pertama, yang dimaksud dari kas daerah sendiri yaitu untuk penanganan awal. Yang dana dari pusat ini, dana bantuan, itu saya bilang tadi, makanya ada PT SMI itu kan. Itu makanya pemerintah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman ke PT SMI ini. Memang ada bunga kecil yang harus kita bayarkan, tapi kan itu juga berarti bermanfaat juga bagi negara kita. Itu kan seperti kalau kita ada pendapatan asli daerah, kalau di nasional kan berarti ada istilah PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang didapatkan dari bunga yang kita bayarkan karena pada PT SMI tersebut. Gitu. Nah, ada satu lagi, ada pendapat ada kesan dari anggota DPRD, karena ini sudah masa habis, sudah dekat-dekat Pak GSPL habis. Kenapa katanya tidak fokus di tertib administrasi saja, jangan lagi tambah-tambah pengajuan anggaran, karena anggaran yang besar ini tidak bisa mungkin dikebut dalam waktu sekejap ini. Oke, itu makanya saya bilang lagi ya, persepsi masing-masing orang berbeda-beda. Kalau mungkin Pak GSPL hanya memikirkan kepentingan pribadi dia nggak mau pusing lagi. Ya udahlah, saya tertib administrasi biar udah selesai, saya meninggalkan Kota Manado dengan baik. Tapi kan ini karena maka ada di mana kita ini, kalau kita bilang ini ada force major di dunia ini, ada force major sekarang. Itu pandemi COVID ini, musuh yang tidak terlihat. Beda kalau kita berperang, kita tahu musuh kita siapa, kita bisa lari, kita bisa sembunyi. Ini musuh tidak terlihat. Mohon maaf, sekarang kita ini wawancara tidak pakai masker, tapi saya bawa masker. Tapi mungkin kita buka masker karena biar lebih jelas kita bicara ya. Maka kita ambil jarak juga, ini 1 meter ya. Jarak. Itu 1 meter. Makanya kenapa Pak GSPL berpikir untuk masyarakat Kota Manado. Jadi di sisa masa jabatan beliau masih berpikir untuk Kota Manado, gimana caranya biar Kota Manado ini ke depannya lebih baik. Gitu. Kita belum tahu siapa yang jadi wali kota berikut. Kita nggak tahu siapa. Ya kita jangan takabur bahwa yang akan jadi mungkin siapa, Ibu Paula, mungkin ada Pak Andre Ang, ada Ibu Sonya, ada Pak Muar Bastian. Ya kita nggak tahu siapa yang jadi berikut. Tapi Pak GSPL masih berpikir untuk kepentingan masyarakat Kota Manado. Kalau dia berpikir kepentingan diri sendiri, ya mending saya tertib administrasi saja. Saya mau aman saja. Saya tinggalkan ini aman, tidak ada masalah. Tapi kenapa beliau berani ini? Ini beliau ambil risiko, tapi kan beliau sudah berhitung. Beliau tidak ada maksud apa-apa. Otomatis kan di masalah administrasi akan rapi, karena beliau tidak ada maksud apa-apa. Uang, kalaupun pinjaman itu turun, itu akan diperlukan semata-mata demi pembangunan Kota Manado, pada khususnya bidang kesehatan. Pak Robert mengatakan ini uang akan turun semata-mata demi pembangunan Kota Manado. Sangat menarik ini, dan pas ini masyarakat akan tahu ini. Kalau tadi juga sedikit disinggung soal siapapun yang akan jadi berikut ini, itu persoalan lain. Tapi di mata Pak Robert ini, karena ini Perindo, otomatis berarti menginginkan paham. Ini kita kembali lagi, berarti ini konteks politik. Secara politis kami Partai Perindo
bergabung ke dalam fraksi Nasdem di DPRD Kota Manado. Ya. Dan partai kami bersama-sama dengan Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia PSI itu mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Kota Manado periode 2021-2024, yaitu pasangan Julieta Paulita Amelia Runtuwene dan Bapak Harley Mangindaan. Ya, jadi otomatis kami yakin apabila pasangan paham ini yang terpilih, pasti mereka akan meneruskan apa yang menjadi program dari Bapak GS Vicky Lumentut sekarang ini. Ya. Pasti meneruskan apa yang menjadi program dan pasti kesinambungan pembangunan akan jalan ini. Versinya Pak Robert Tambun, Perindo dan Nasdem. Ya. Saya mau beralih ke hal lain. Ini kebetulan masa pandemi dan saya tahu ini Pak Robert ini sebelum jadi anggota DPR Manado 2 periode ini basicnya adalah seorang pengusaha. Ya, ya. Pemilik salah satu hotel. Ya. Selama masa pandemi ini tingkat hunian hotel bagaimana ini Pak Robert? Ya. Oke, jadi untuk memang pada masa-masa awal-awal pandemi itu di bulan Maret sampai bulan Juni, 3 bulan pertama, memang tingkat hunian hotel itu sangat turun di Kota Manado. Ya. Tapi itu kembali lagi saya bilang, karena Pak GS Vicky Lumentut ini yang benar-benar concern untuk gimana caranya kita meredam laju peningkatan pasien COVID di Kota Manado ini, sehingga akhirnya kita berada di zona orange dan beliau sudah berani untuk membuka kembali tempat-tempat usaha, tempat-tempat umum, meskipun dengan menyalakan protokol COVID yang ketat. Akhirnya sekarang saya selaku pelaku usaha juga merasakan, dan karena tangan dingin beliau ini, sehingga kami berefek kepada usaha kami di bidang perhotelan ini. Kalau saya, khusus saya pribadi, hotel saya ini, tingkat huniannya sudah di atas 70% sekarang. Berarti saya bilang sudah kembali hampir normal. Ya, inilah yang saya bilang ini masa new normal. Seperti itu. Ya. Kepada pemirsa MCTV dan Alex Suwo yang menyaksikan tayang ini, saya mau menyampaikan sedikit bahwa Pak Robert ini punya salah satu hotel yang aman untuk didatangi dan ditinggali, yaitu Hotel Divina yang berada di jantung kota. Jadi kalau mau datang ke Manado bisa juga untuk menginap di hotelnya Pak Robert Tambu, Hotel Divina. Ya, Red Doors BTS sekarang ya. Betul. Ini kebetulan ini sesi terakhir. Silakan Pak Robert Tambun untuk menyampaikan kepada pemirsa, menjelaskan kepada pemirsa soal APBD perubahan tadi yang ada polemik sedikit dan ajakan-ajakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk mungkin bisa promosi soal paham atau bisa promosi soal Hotel Divina. Silakan. Baik, terima kasih Bung Alex. Jadi pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, marilah kita sebagai masyarakat Kota Manado jangan bersikap apatis dengan APBD perubahan 2020 ini. Mari kita berpikir positif, tinggalkan kepentingan pribadi, tinggalkan kepentingan partai atau golongan. Mari kita sama-sama menunjang program pemerintah Kota Manado ini yang sudah kita sama-sama kawal, sehingga saya punya harapan APBD perubahan 2020 segera akan disahkan agar kiranya bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Manado, yang terutama itu para lansia, para tenaga harian lepas di Pemkot, termasuk tenaga kebersihan dan lain-lain itu, tenaga damkar itu pemadam kebakaran, dan juga yang paling penting itu adalah tenaga kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jadi mungkin saya mohon dukungan dari masyarakat seluruh Kota Manado agar kiranya mari sama-sama kita kawal APBD perubahan ini, dan apabila sudah diketuk dan sudah bisa dijalankan APBD perubahan 2020 ini, mari sama-sama kita awasi penggunaan di lapangan. Apabila ada apa-apa segera kita laporkan kepada pihak yang berwajib, dan kami sebagai wakil rakyat Kota Manado setiap saat menerima aspirasi dari masyarakat tentang APBD perubahan 2020 ini. Dan di yang closing statement saya terakhir, tadi Bung Alex bilang, karena saya berada di pasangan calon wali kota Manado, yaitu Paham, Paula Harley, marilah kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, Paula Harley terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Manado periode berikutnya, saya yakin dan percaya mereka akan meneruskan apa yang sudah di program-program baik yang sudah dijalankan oleh wali kota saat ini, yaitu Bapak GS Vicky Lumentut. Saya kira demikian dari saya, Bu Alex. Ya. Saya tidak mau mengulang pesan-pesan yang disampaikan oleh Bung Robert Tambun. Satu yang menarik adalah bahwa mari kita sama-sama berperan aktif dalam pembangunan, berkontribusi dalam pembangunan, dan mengawasi semua kegiatan pembangunan agar semua berjalan baik.
kita berpartisipasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dari Rumah Makan Sari Laut, saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MMC Group, Pemret MNC TV, Reni Sambur menyampaikan tetap berkarya, tetap melakukan karya-karya inovatif. Mari bersama membangun bangsa, kita bersama buka cakra baru untuk kemajuan daerah dan bangsa. Terima kasih Pak RW Tambun, Salam sehat dan salam sukses.